Boleh buka lah dulu. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Kita sebutin satu-satu yang jelas. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pasti akan nyusul. Thank you. Nanti mungkin di akhir kita bakal Tembak dong. foto lagi ya. Soal nanti foto lagi biar bisa diupload ke Instagram. Nah, malam ini mungkin kita akan ngomong soal how to build aplikasi ya lewat WYS. Jadi mungkin nanti Roy bakal ngebahas nggak lama, mungkin 30 menit, sekitar 30 menit, bagaimana cara kita mendevelop aplikasi di AWS. Saya juga mungkin teman-teman pengen tahu, pengen belajar. Nah mungkin silakan kalau mau nanya di komentar. Kalau misalnya nanti belum sempat nanya sudah habis waktunya, mungkin kita lanjut di grup Palembang Digital. Saya pikir cukup pembukaannya, kita langsung aja. Nanti yang pengen tanya silakan langsung di komen. Silakan Roy, lanjut Roy. Oke, thank you Jo. Thank you yang udah join ya. Pakai bahasa Palembang bela ya, biar lo ya. Bebas, bahasa tersebut boleh. Mantap, aku kira tadi Ini, pakai bahasa Inggris, lo ada jadi aku tadi. aduh, berat kalau pakai bahasa Inggris itu. Untuk Oke lah muncul belum ini? Screen sharing aku. Belum Roy, bentar Roy. Lagi masih gerak. Ini mungkin ada yang di mute dulu ya, yang dangdutan itu. Jam 8. Kok masih loading ya? Ya. Yang lain udah Pak Sofian sudah buka belum ya? Nah, sudah Roy. Aman. Aman ya? Tak tolong di mute ya yang lainnya, yang ini. Oke, ya, aku lock dulu ya, bentar ya. Bentar ya. Oke. Oke Roy, mungkin sudah di mute Sofian. Lanjut Roy, di screen sheet. Oke, dimulai lagi ya. Nah, bisa cek ini Roy, yang lain di disable, nggak bisa unmute. Oke, sudah muncul belum ini? Thank you Kak Sofiannya, sudah ini organize ini. Udah muncul screen sharing aku belum? Lagi loading, bentar. Oke, si Jo aku add presenter juga lagi, nggak bisa ngomong dia. Oke, iya. Nah, sudah Roy, sudah. Sudah ya. Oke, thank you. Kita mulai baik ini dari hal yang paling basic ya, pertanyaan. Mungkin kita sudah awalnya bikin aplikasi. Contohnya di sini contoh aplikasinya aplikasi HTML biasa. HTML biasa kita sudah bikin terus jalan di localhost. Nah, setelah kita bikin di localhost muncul pertanyaan, aku pengen hosting website aku ini di web server gitu kan, entah di hosting biasa atau di cloud. Akhirnya setelah googling kita banyak pilihan tuh, ada Google Cloud, ada AWS, ada Alibaba Cloud, segala macam, DigitalOcean. Nah, kali ini kita bahas yang di AWS. Pertanyaan basicnya itu untuk pakai AWS itu mana caranya kita bisa deploy aplikasi web kita. Suaranya jelas gak sih? Suaraku? Main lah ya. Jelas. Oke, lanjut. Ketika kita buka akun AWS, pertama kali aku sekalian jelasin, ini yang aku jadi ke contoh ini AWS yang free ya, yang gratisan. Jadi cara registernya gampang, kita tinggal masukin data, terus verifikasi pembayaran pakai kartu kredit atau debit yang bisa online payment. Di sini aku pakai Genius. Aku dewek buka akun Genius memang cuma untuk bikin CNI-an, saldonya udah ada, paling cuma berapa puluh ribu kan. Jadi kalau misalnya untuk register Google Cloud bisa, register AWS bisa, register Netflix bisa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada tagihan masuk, nggak kasih duitnya ya sudah kan, nggak pacet dibayar juga gitu kan. Ini jadi aku pakai yang aku pakai
hilang ya. Roy? Tes. Oke, lanjut Roy. Oke, lanjut ya. Sharing. Hilang Roy. Chat screen lagi Roy, tadi putus kau. Iya, internetnya tadi apa leletnya. Oke. Sampai mana tadi ya putusnya? Pas Oke. itu apa? Pas Ditagih dan bisa bayar. ditagih Oke. dan bayar. Oke. Nah, setelah kita bikin AWS, akun AWS, masuklah ke halaman konsolnya ini kan. Jadi makin bingung gitu kan sekarang nak pakai layanan yang mana untuk deploy aplikasi web. Ada untuk VPS, ada EC2, ada Lightsail, Lambda untuk yang kalau pengen server gitu kan. Ada untuk container segala macam storage. Nah, di sini yang aku pengen jelaskan cuman yang bagian Lightsail, AWS Lightsail. Ini poin lah kalau kita pengen coba layanan AWS. Ini udah di menunya ini udah mencakupi instance-nya, ada database, networking, storage, sama snapshot. Nah, sekarang cak mana caranya kita nak masuk ke website yang lah dibuat ke layanan Lightsail ini tadi. Ini tampilannya lebih apa ya, user friendly ya dibanding yang menu-menu yang tadi ya. Ini kayak memang untuk apa uji coba kayak itu kan. Mudahnya sih kita tinggal coba baik create instance ini. Ini kita bakal ada pilihan pengen instance-nya di mana. Yang paling dekat dengan Indonesia ini cuman Singapura servernya untuk AWS. Dan untuk Lightsail, zona Singapura ini cuman boleh maksimal 2 instance. Aku minta tolong kabari ya kalau misalnya ada lag atau segala macam suara atau gambar. Di chat juga dapat. Oke Roy, lanjut Roy, aman. Nah, di sini kita ada pilihan bentar. Halo? Mas? Ya, ada. Aman lanjut. Aman. Instance image-nya ada kita nak pakai Windows atau Linux gitu. Misalnya pengen servernya Windows, ya pilih yang Windows. Kalau yang Linux. Terus di sini ada 2 pilihan juga. Ada aplikasi plus OS atau OS only. Di sini ada banyak pilihan OS juga. Ada Ubuntu, Debian, OpenSUSE. Cuman aku lebih sering pakai Ubuntu sih. Dan langsung ya udah langsung klik ini. Cuman pengen deploy WordPress, di sini juga ada pilihan. Dan ini ya sebenarnya disupport oleh Bitnami. Aplikasi-aplikasi apa? OS plus aplikasinya ini. Di sini kita coba pakai yang karena kita bukan nak deploy WordPress, kita nak deploy HTML biasa, kita coba install yang Ubuntu-nya bae. Nah, setelah itu di bagian bawah ini ada SSH keeper. Jadi ini kalau kita pengen SSH ke instance aplikasi kita lagi, aku contoh ke di sini kalian bisa bikin baru, create new, misalnya keeper untuk zone ini apa atau pakai yang default. Di sini aku juga udah bikin baru, udah aku download juga. Nah, ini untuk harga. Ini yang bisa free tier yang gratisan ya, first month free, $3,5 per bulan. RAM-nya 512, CPU cuma 1, hard disk cuma 20 GB, segala macam, bandwidth 1 tera. Jadi ini ada banyak pilihan, kalian pengen lebih ke processing kah, atau lebih ke storage, atau lebih ke bandwidth gitu. Untuk di sini kita coba pakai yang $3,5, RAM 512 sudah cukup dulu lah untuk coba-coba. Nah, nanya server yang mirip dengan DO di AWS berarti Lightsail Kak. Soalnya sekarang pakai DO, tergantung. Oke, di DO flat, kalau flat berarti mirip Lightsail gitu kan. Jadi ini versi Lightsail ini bagus untuk coba-coba karena apa? Karena flat ya. Kalau kita udah pakai EC2 dia pay as you go. Bayar kalau aktif. Kalau ini udah aktif pun tetap bayar, tapi ya harganya segini. Tetap
sesuai yang kita pilih di awal. Kali aku jelasin juga cak mana cara upgrade servernya kalau untuk Lightsail. Di sini kita coba pakai kita bikin satu server. Di sini kita bisa pakai kita tag lah ya, misalnya fatal server value-nya. Jadi kaget kalau di billingnya yang cak dijelasin Kak Sofyan minggu lalu, dia masuk ke Kiamo value ini. Kita bisa trace kan, oh untuk biaya server kita di Lightsail berapa sih biayanya. Nah ini tinggal kita tunggu baik sih sebenarnya. Kita tunggu servernya boot up. Jadi kita tidak perlu nunggu apa ya order lagi kalau kita pakai hosting biasa kan untuk SEO VPS gitu mesti invoice lagi itu kan untuk order berapa server CPU yang mana. Ini kita bisa lebih apa ya lebih enak lah, bisa mandiri lah kita nak milih yang mana. Oke, sambil di refresh. Oke, ini udah running. Ini IP-nya, publiknya. Kita coba aja buka. Oke, tidak bisa ya, karena kita baru bikin servernya. Tidak kasih web servernya kan, baru cuman image-nya doang yang jalan. Nah, untuk akses server ini, ada dua cara. Kita bisa SSH pakai ke IP ini, username ini, pakai yang public key di tadi, pakai terminal kita masing-masing. Misalnya di sini aku pakai yang terminal aku ya. Bentar. Misalnya SSH-i, terus ini permission file yang tadi aku bilang tuh di download. Jadi kita bisa connect, username-nya Ubuntu, terus pakai IP. Oke, ini permission deny karena apa? Aku harus chmod dulu lah ini. Oke lah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua tuh kita bisa tinggal klik ini dia bakal buka browser. Sama intinya. Akses ke terminal. OS doang. Kita bakal, ya benar pakai sudo, lupa pakai sudo. Oke, kita udah, ini aku contoh ke pakai yang browser kan tulisannya lebih besar ya dibanding kalau pakai terminal tadi mungkin lebih kecil tulisannya. Halo, nyambung lagi ya nih? Aman Roy, aman terus. Aman ya. Oke, sekarang mungkin kalau pengen install web server kita kenal dengan namanya Lamstack ya, pakai Apache atau ada yang pengen pakai Nginx. Nah, di sini kita manual ya, kita install DW dulu ya maksudnya. Karena ini masih kosong, belum ada apa-apa. Jadi kita install dulu di server ini kebutuhannya. Karena aku cuma pengen hosting HTML baik, ya mungkin aku cuma install entah Nginx atau Apache, kita coba Apache lah kita install. Oke. Kalau kita akses lagi servernya, pasti sudah ada ini ya, sudah ada info sekarang Apache Ubuntu default page segala macam. Tapi belum menjawab pertanyaan kita tadi, mana caranya kita deploy website yang kita buat di localhost tadi. Kalau aku biasanya sih ini coding, aku upload ke GitHub lah, ke
entah GitHub, GitLab atau Bitbucket terserah, tapi yang penting kayak untuk code revisioning lah gitu. Jadi ketika kita open di servernya ini, kita tinggal deploy ke kalau di Apache berarti kita masuk ke var www gitu. Di sini kalau kita lihat ada folder HTML, ya itulah yang halaman Apache 2 Ubuntu default page ini tadi. Sekarang aku coba clone project yang telah aku buat tadi ke server ini. Oke, sudah ada furnish sama HTML kan. Nama project aku tadi furnish, tapi ini masih belum mengarah ke folder yang sudah kita clone tadi. Coba kita masuk ya. Oke, ini cuma file index HTML, aset segala macam. Untuk di Apache mungkin aku setting barbar aja. Oke, di sini dokumen root-nya aku arah ke furnish. Bilang kalau kecepatan ya ini. Harusnya setelah aku ubah ini, terus restart Apache-nya. Maka sekarang website aku udah ke deploy ke AWS. Gampang kan? Gampang banget kan ini kan? Tinggal Gampang. op VM, install web server, deploy. Oke, di sini sampai sini aku tidak bakal terlalu banyak jelasin apa yang di dalam VM-nya. Entah misalnya, oh kalau pakai Nginx ya mana, ini itu bisa dieksplor dewe. Aku mungkin bakal lebih jelasin ke fitur-fitur yang ada di halaman ini dewe, light shell dewe. Oke, ini aku close by dulu. Kalau misalnya pengen bikin subdomain di dalam virtual host ya mana gitu kan, itu mungkin bisa diekspor dewe. Oke, sekarang ini kan pakai IP. Ini kan pakai IP, cak mana sekarang pakai domain caranya kan. Aku pengen ini websitenya madai, aku ngasih ke uang tuh pakai IP lah ke uang lain. Aku pengen ngasih ke uang tuh domain website aku. Oke, di situ caranya kita bikin pertama ke networking dulu. Kita bikin static IP dulu. Ini pilih zone yang Singapura, karena server aku ada di Singapura. Terus bikin nama mungkin static IP 1, create. Oke, sekarang kita punya public IP baru, ini IP yang tadi harusnya udah tidak bisa diakses lagi, pasti bakal loading terus ini. Maka kita mengaksesnya ke IP yang baru, publik. Jadi kalau servernya ini dewe IP-nya berubah, ini tidak masalah karena IP-nya bakal tetap pakai yang public IP yang kita bikin tadi, static. Sekarang kita bikin DNS zone. Misalnya namanya furnish.com. Ini sesuai domain yang sudah kita beli, terserah nak beli di Niaga Hoster, di Sriwijaya Host, di IG GoDaddy. Aku nyebut merek ini karena apa? Aku udah disponsori AWS atau yang lain ya untuk acara ini. Jadi bebas. Setelah di-create nanti bakal jadi kayak gini. Ini aku ada domain tidak terpakai, jadi aku pakai untuk contoh. Nah, di sini kita lagi dapat name server setelah bikin domain DNS tadi, DNS recordnya. Nah, ini yang bakal kita masuk ke kalau misalnya contohnya kalau aku pakai Niaga Hoster, aku masuk ke halaman DNS manajemen Niaga Hoster. Jadi bakal kaget kalau aku buka domain ini labco.xyz ini bakal ngarah ke server yang IP publiknya ini tadi. Tapi ini belum aku attach, maka harus di-attach dulu. Add labco.xyz, resolve-nya ke static IP yang kita buat tadi, yang ngarah ke server tadi. Oke, coba kita buka. Di server not found biasanya browser. Nah,
Oke, ini aku buka pakai Chrome. Udah bisa sekarang. Oke, sejauh ini gampang ya, masih gampang kan. Jadi tidak ada yang perlu dipusing ke kalau kita pengen mencoba pakai AWS untuk pertama kali. Langsung udah live, aplikasi live. Tapi ternyata di balik kemudahan itu kita masih dikasih lagi loh apa kemampuan lain. Dan ini kan kayak sama baik aku pilih hosting biasa, aku upload pakai file FTP itu kan. Udah live lebay, tidak usah nambah pakai AWS kan kalau cek ini kan caranya. Jadi di sini aku kasih contoh misalnya kita pengen punya ini kita satu server. Kalau pengen jalan dua server cak mana itu kan caranya. Kita tinggal bikin instance lagi di zone yang sama. Mungkin sama yang kayak yang tadi aplikasinya. Jadi kayak misalnya ada satu server ini down, yang satu bisa nge-backup. Tapi cak mana caranya supaya tuh dua server jalan terus. Apa kalau kita ngakses satu domain tapi dia bisa ke dua server tadi. Kita bikin lagi server sih kok lagi. Bla bla, settingannya sama. Ini mungkin namanya server 2. Sini aku kasih misalnya fatal server create instance. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai dia up. Nunggunya tidak lama kok ini gitu kan. Nggak bisa langsung clone existing. Clone itu kagak aku jelasin kalau kita nak bikin snapshot. Jadi kita snapshotting dulu, baru kita publish jadi instance baru. Cuman biasanya snapshotting lebih lama dibanding aku kalau bikin create instance baru karena codingnya juga udah banyak ya yang tadi kita. Kecuali kalau aplikasinya udah terlalu besar ya mungkin di snapshot ya. Oke, ini pakai cara gampang bela ya. Langsung install Apache, terus clone. Mungkin teman-teman juga sambil di rumah sambil bisa akses juga tuh websitenya labco.xyz tadi. Untuk pastikan nggak cuma jalan di browser aku kan. Tunggu bentar ya. Oke. Sekarang harusnya server 2 ini isinya sama dengan server yang pertama tadi. Ya, kita sekarang punya dua server yang isinya identikal sama sejauh ini. Sekarang supaya ini dua server yang kebagi, kita bikin load balancer. Jadi ketika aku akses domain ini, dia bakal ngarah ke bakal bagi bandwidth ke dua server tadi. Ini tinggal kita create load balancer, regionnya Singapura gitu kan. Terus kita kasih nama. Nah, ini sekarang pilih instance mana yang bakal di attach gitu. Server 1. Ini instance-nya yang bakal di attach.
terus server 2. Jadi kaget load balancer ini bakal ngatur setiap akses itu ke server mana, 1 atau 2. Biasanya sih round robin ya ini. Jadi kalau ini misalnya baru 1 user, yang server 2 kosong masuk ke server 2. Mungkin ini enggak cuma di AWS ada load balancer, di server fisik juga ada kan. Oke, untuk HTTPS kita bisa install sertifikat di sini, cuman aku tidak bakal bahas HTTPS segala macam karena pengen yang simpelnya baik. Sekarang cak mana caranya DNS kita tadi ngarah ke load balancer. Tinggal diubah baik ini dari static IP1 ke load balancer 1. Oke, sekarang mungkin lagi butuh waktu juga ini DNS Pro BBK ini. Harusnya sekarang domain tadi sudah ngarah ke load balancer ini. Jadi kalau server 1 mati atau kita pengen deploy-nya satu-satu, itu kita deploy di server 1 dulu. Jadi server 2 masih pakai code base yang lama, kita bisa dapat canary ya, tes canary. Jadi 50% user masih pakai code base yang lama. Jadi A/B testing jadi gitu ya kan. Jadi 50 code yang lama, 50 code yang baru. Misalnya yang code yang baru ada fitur promo, code yang lama belum ada. Apakah efektif? Jadi mungkin di deploy di satu server dulu. Mungkin di beberapa startup itu udah sampai 30 server ya kali ya di perusahaan-perusahaan IT itu kan. Enggak cuma 2 itu. Jadi di deploy banyak itu. Kalau yang masih monolit ya maksudnya. Oke, sekarang yang jadi problem ini 2 server. Misalnya kita install MySQL. Kita mau install MySQL di mana? Di dalam masing-masing server ini kan bisa. Kita masuk, kita install sudo install MySQL. Sudo install MySQL, tapi kaget kalau misalnya kita install MySQL di server 1, ketika server 1 down, server 2 tidak pacak akses dong, kagetnya kan. Atau mereka install di masing-masing sendiri gitu. Kan bahaya juga kalau datanya misah-misah. Sedangkan yang maksudnya madai table user ada di 2 instance kayak itu kan. Sedangkan datanya harusnya Siko. Nah, di sini kita sama AWS Lightsail dikasih fasilitas untuk bikin database gitu. Jadi tidak perlu kita install servernya, kita bisa bikin database-nya. Di sini ada 2 pilihannya untuk Lightsail, MySQL atau Postgres. Ada harganya juga segala macam. Jadi kalau misalnya kita pengen database yang terpisah, kita bisa bikin, terus kita create. Nah, setelah di create, kaget dapat kayak gini ya, kita tinggal connect baik gitu kan, username-nya apa, password-nya apa, pakai endpoint kayak gitu di aplikasi kita atau di kalau di SQL client kita juga bisa kalau kita public mode-nya kita hidupi gitu. Jadi ternyata setelah kita bikin 2 server ini, problem masalah database tadi juga udah bisa solve juga kan. Kita dikasih fasilitas juga kayak gini. Terus kalau misalnya pengen instance ini tadi maksimal 2. Untuk zone Singapura iya. Untuk Lightsail. Untuk Lightsail ya, karena ini sebenarnya Lightsail ini kayak cuman untuk prototyping lah ya. Kalau misalnya pengen bikin develop saya itu coba-coba, oh oke lah, kaget mungkin migrasi lah ke yang lebih besar gitu kan. Kalau untuk wilayah lain mungkin US apa instance yang di US itu mungkin lebih banyak, tidak cuma 2. Ini ada banyak pilihan, Seoul, Tokyo segala macam. Yang jadi masalah kan ini servernya di Singapura atau di Tokyo. Cak mana caranya supaya di Indonesia loadnya juga cepat. Ya mungkin ini name servernya juga diubah, kita pakai Cloudflare gitu kan. Kalau di AWS ada pakai CloudFront gitu kan. Tapi kalau pengen yang gratisannya juga ada Cloudflare lah, itu udah umum gitu kan. Nah oke, sekarang cak mana bikin, kalau aku pengen bikin versi develop dari aplikasi aku gitu kan. Aku pengen jadi subdomain segala macam. Kita tinggal bikin instansi kok lagi gitu kan. Bikin instance bebas. Misalnya di sini aku bikin karena Singapura zone aku udah habis. Mungkin di Tokyo OS-nya WordPress. Kira aku pengen misalnya blog.labku.xyz. Itu cuman pengen WordPress, ya udahlah aku udah pengen males install OS. Cuman OSB langsung bela WordPress gitu kan. Nah, pilih yang ini terus WordPress 1.
Udah create instance. Ini dia langsung install PHP, MySQL, WordPress segala macam di Apache di instance WordPress ini. Isinya kalau kalian masuk ke dalam instance WordPress ini tidak bakal beda jauh sih dengan yang Ubuntu tadi, cuman bedanya sudah diorganize sama Bitnami kan untuk struktur folder segala macam. Ini kalau kita pengen jadiin ini jadi, karena ini server terpisah, kita juga bisa jadiin subdomain di DNS record. Kita tinggal tambahin add record, misalnya blog.labco.xyz. Resolve-nya kemana? Nah, karena ini tadi belum up, aku harus bikin static IP dulu harusnya. Oke, running, kita pastiin ya udah nyala. Karena agak lelet ya, karena Tokyo dari Indonesia. Oke, anggapnya udah nyala lah itu ya. Kita bikin static IP untuk zone Tokyo. Kita attach WordPress. Static IP 2 lah kita bikin namanya. Nah, ini bisa kita attach ke sebagai record static IP 2 gitu. Jadi kaget kalau kita ngakses blog labco.xyz, dia bakal akses instance WordPress tadi. Oke, jadi di sini di halaman yang sangat simpel ini kita bisa dikasih load balancer, dikasih untuk DNS management segala macam oleh AWS Lightsail. Database juga, database terpisah, di networking juga udah banyak ya, udah aku jelasin tadi kan. Nah, di storage, misalnya kita ini instance ini kurang nih 20 giga. Yang ini kita bisa nambah lagi misalnya 8 giga, nambah untuk 0,8 USD gitu. Jadi kita ada tanpa perlu upgrade instance-nya. Kalau pengen cuma nambah space, tinggal attach bela ke sini gitu kan. Oke. Sekarang balik ke ini udah habis ya kayaknya ya. Udah aku jelasin galau. Dan sejauh ini kayaknya memenuhi kebutuhan teman-teman untuk bikin aplikasi web lah ya. Kita udah bisa deploy segala macam. Terus kalau pengen backup, nah ini masalah snapshot tadi. Di sini kita bisa bikin snapshot. Jadi misalnya oke, per hari ini aku pengen ini jadi servernya ada backupnya gitu kan. Jadi not oke lah, ini ada error apa udah tahu. Tinggal kita create by. Dia bakal snapshotting semua konfigurasi di server ini, bakal dia backup jadi satu image sendiri, dan ini kita bisa create jadi instance baru atau upgrade speknya, tapi tidak bisa downgrade, tidak bisa dituruni. Misalnya speknya yang harga $5 kita pilih, kita pengen balik ke 3,5 ada pacak, tapi kita bisa milih yang speknya $5 atau yang $10, atau dimigrasi ke EC2 kayak gitu, atau dimigrasi ke zone lain, misalnya ke zone Amerika image-nya snapshot ini. Jadi kita sekarang kayak misalnya ini kita bikin server, konfigurasi udah dikonfig, kita jadiin template, ya bisa tinggal kita snapshot baik. Oke, kalau misalnya butuh aplikasi baru, misalnya dengan stack yang sama, misalnya pakai Node.js, kita udah install Node.js segala macam di sini kan, lah install PM2 untuk manajemen aplikasinya, ya udah tinggal kita snapshot, kita deploy lagi baik jadi masing-masing instance kapan dibutuhin kayak itu. Oke, kayaknya sih udah lewat setengah jam juga sih. Kayaknya sih itu yang cuman yang aku jelasin malam ini sebelum kita masuk ke yang halaman ya, maksudnya halaman real AWS Union sih. Ini kita lihat sekalian lihat billingnya.
Kalau halaman AWS Union kan kayak gini, dibanding yang Lightsail tadi, kayak lebih user friendly lah ini ya. Nah ini sebenarnya Lightsail ini versi simpelnya dari semua yang ada di sini. Contoh, yang tadi instance kita bisa pakai EC2 di sini. Kalau kita misalnya langsung buka di sini tanpa guide, mungkin agak pusing ya. Kita mau cak mana nak bikin instance-nya segala macam. Terus ini elastic IP apa pula, padahal kan mirip-mirip lah sama static IP tadi kayak itu kan. Amis apa kayak itu kan. Oke, sekalian aku singgung dikit. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak udah di Lightsail aku kurang puas, kurang banyak yang setelah aku explore udah matang lah kayak itu aplikasi, kurang bisa di ini lagi, mungkin bisa ke S2. Di sini ada banyak pilihan ini, kalau misalnya pengen machine learning ada yang punya apa spek untuk Nvidia, Ubuntu segala macam kan, sesuai harga ya. Nah, ini bedanya ini dia harganya ya dinamis, tidak cak Lightsail tadi. Tapi dia juga bisa auto scaling kayak gitu kan untuk S2. Kalau lagi butuh beban berat dia nge-scale dewe. Nah, ini kayak yang Lightsail tadi itu cuma untuk belajar awal base sih sebelum kita nyentuh yang kayak ini. Misalnya untuk di sini storage kita bisa pakai S3, terus RDS, terus ada lagi DynamoDB kalau misalnya pakai NoSQL. Kalau untuk data warehouse mungkin Redshift segala macam. Dan semua yang ada di sini mungkin setiap developer belum tentu pakai ya. Mungkin beberapa bae. Misalnya untuk ETL itu pakai apa, untuk developer apa cuman pakai yang mana bae. Contoh lagi, ini kan aplikasi ini kita udah bikin aplikasi di Lightsail, ternyata kita butuh email service, aplikasi itu ngirim email ke Wong. Di AWS ini kita dikasih SIS, simple email service itu kan dari AWS. Jadi mereka kayak apa yang dibutuhkan itu mereka bikin jadi produk masing-masing. Untuk DNS ada route 53, terus misalnya pengen ngakses servernya pakai VPN, mungkin bisa disetting pakai VPC. CDN-nya mungkin bisa pakai CloudFront kalau tidak pakai Cloudflare. Jadi dipahaminya sih sikok-sikok bae, dicoba. Dan jangan segalanya langsung dicoba. Mungkin yang paling mudah masuk ke Lightsail dulu. Bagi yang teman-teman yang masih belum paham AWS ya, maksudnya baru pengen coba-coba pengen deploy. Oke, mungkin sekian ya. Thank you ya. Itu baik cuma. Oke, thank you Roy. Yuk. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen ditanya. Mumpung kita masih bisa online sebentar kali ya, mungkin 5 menit kali. Kalau nggak ada mungkin kita close ya. Mungkin bisa langsung dicoba. Langsung saya dicoba. Iya, saya juga baru tahu ada yang versi kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman. Nah ini ada yang nanya Roy. Oh mantap. Oke, thank you. Thank you. Sopyan mungkin ada yang mau nambahin Sob? Iya, ada yang salah mungkin aku. Lanjut. Nah sekarang lagi soal ini sih, kalau nak nge-unmute atau apa, kalau nak ngomong, nah aktif video lah dibalik ke normal lah, bukan lagi event mode. Tuh ada yang nanya Roy, itu kenapa tuh? Kenapa kayak ini ya katanya? Itu akun saya sekarang ini bisa phishing-nya itu di AWS-nya mungkin ya. Lagi ada problem. Cuma di akun kok tidak ya? Udah tahu juga lah kalau yang ini. Itu Malia. Kak bisa. Silakan Roy. Kak misal cuma butuh database bay bisa hanya itu beta tanpa bisa. Nah, ini tadi yang kalau di Lightsail ya, kita bisa create database bay tanpa perlu instant. Jadi tanpa instant. Atau kalau pengen coba yang RDS juga bisa kan di AWS-nya. Database-nya kalau misalnya pengen yang Dynamo ya bisa pakai Dynamo, misalnya NoSQL. Nah, di sini kalau di RDS ya ada Postgres, ada MySQL juga. Jadi tanpa harus kita create instance. Jadi kayak sebenarnya kalau bikin database kita dalam instance-nya kita install MySQL bisa, atau kita create database-nya dewe nian kayak itu kan, tanpa perlu instance. Jadi bisa sih mal intinya. Oke. Ada lagi teman-teman yang pengen ditanya? Wah, ada lagi tuh Roy. Auto backup DB-nya ada kakak. Roy? Putuskah? Coba lo kak di sana. Sebentar ya, sambil nunggu Roy, kayaknya terputus deh.
Ditulis Halo? aja dulu teman-teman. Nah, Roy itu ada yang nanya Roy. Auto backup DB-nya sama backupnya cak mana di sana? Tuh di chat Roy. Kan. Oh, di aku belum muncul ya chatnya. Oh, belum muncul ya? Aku bacain ya. Oh. Auto backup DB-nya ada nggak Kak? Ada sih kalau yang di Let's Chat. Ini aku screen share aku masih nyala. Masih ya. Oke, ini contoh yang di Let's Chat loh. Kita bisa bikin snapshot manual atau ya ini contoh yang manual ya. Create snapshot, jadi kita bisa auto backup atau di RDS juga ada settingannya juga untuk bikin backup manual sih. Backup auto sih. Cuman kayaknya kalau backup auto lebih baik manual sih kalau aku pribadi. Jadi kita tahu kapan butuh nak backupnya segala macam. Soalnya kalau yang pakai kayak ginian ini lebih kayak ke price sih, lebih ke harga banget sih. Makin banyak layanan yang kita pakai, mungkin kena charge lebih mahal baik gitu. Oke. Aku tidak muncul ya ini ya. Mungkin karena putus nyambung tadi ya kayaknya. Maybe sih. Tapi baru 2 pertanyaan itu. Mungkin teman-teman yang mau nanya lagi silakan. 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Yang Malian tadi lah kita jawab kan aku. Malian tadi nanya. Udah. Udah. Oke. Sudah Kak. Oke. Yes. Ada lagi Kak teman-teman? Halo. Ada. Silakan. Karo itu kan di contoh di demo kan satu server, satu aplikasi itu. Nah, bisa juga kan satu server, satu mesin, ini banyak aplikasi, dan bisa atur portnya di mana? Itu kan kalau misalnya pakai Apache ya di virtual hostnya diatur kan, IP per port gitu kan. Kalau pakai Nginx juga kayak itu. Nah itu lebih ke, karena aku tadi udah bahas ya, itu lebih ke situasi di dalam VPS-nya sih maksudnya. Apa yang bisa kita lakukan di VPS normal itu juga bisa dilakukan di VM-nya di AWS nih. Misalnya contoh di EC2 ya gitu. Jadi kayak pengen ada 4 aplikasi, 2 PHP, 1 Node.js, tinggal diatur baik di virtual host misalnya kalau pakai Apache gitu kan. Itu di jalan di port apa? Dari Amazon Lexel instance-nya sendiri, dia udah default ngebuka semua portnya atau kita harus configure lagi? Oke. Untuk port, ini lupa tadi, thank you Rif. Di sini kita bisa buka, ini kelihatan enggak sih? Oke, ya. Nah, ini ada add rule, pengen custom semua all TCP, all UDP, atau ini contoh yang dibuka apa ya? SSH sama HTTP, misalnya HTTPS atau connect remote ya kalau di RDP kalau Windows itu kan. Terus kalau connect port 3306 SQL segala macam. Cool. Thank you. Oke, ini semua contohnya pakai yang versi free sih. Jadi tapi 1 bulan ya, jangan lewat lebih kena charge di masing-masing akun gitu kan. Tapi intinya abis ini sih bisa langsung dicoba maksud aku kan. Jadi. Oke. Mantap. Ada lagi teman-teman yang pengen tanya? Silakan di unmute aja kali kalau nggak mau males ketik gitu. Mungkin dari tim Loko kali mungkin ada yang mau nanya juga di sini. Kalau sisi bisnisnya gimana itu? Kalau sisi bisnis mungkin ini tergantung ini ya. Oke, aku jawab yang Cloudflare dulu ya, lebih gampang. Gimana tuh setting DNS di sana? Apa saya DNS Cloud dulu atau DNS AWS-nya? Set DNS AWS-nya dulu, baru di attach ke Cloudflare, dapat name server dari Cloudflare, baru di attach ke yang di domain management system. Jadi kan kita buka Cloudflare, masuk ke domain kita, lah dapat name server dari Cloudflare, baru dimasukin lagi ke halaman name server yang hosting kita pakai itu. Oke, sekarang dari sisi bisnis ini tergantung kebutuhan untuk development kah atau untuk production gitu. Kalau untuk production mungkin tergantung aplikasinya juga ya sebenarnya. Ini kayak jawabannya itu relatif sih. Ini pengennya lebih kayak misalnya aplikasi proyekan simple di light sale cukup, ya udah mungkin ini dari sisi price
bersaing dengan VPS lokal ya. Mungkin yang ini $10 per bulan tuh sekitar 150.000 per bulan. Mungkin VPS lokal berapa itu kan hitungan per bulan dengan spek yang sama gitu. Mungkin dari sisi itunya sih dihitung. Dari segi keamanan berarti kita serahin ke kita ya, harus hati-hati port mana yang buka. Nah, ini contoh kapan pakai AWS, kapan pakai Heroku, Zait segala macam tuh kayak kalau kita pakai Heroku, CDCI mereka yang handle. Kita misalnya push code ke GitHub, tarik dari GitHub ke Heroku. Itu sama kayak kita naik Gojek. Tentuin tujuan, tentuin pick up point. Pakai AWS, ini sama kayak kita rental mobil atau rental motor. Kita bayar, kita terserah nah kita bawa kemana kayak itu kan. Nah diubah misalnya bawa sapi mobilnya kan, atau bawa kerupuk gitu kan. Kalau naik Gojek mungkin kita cuma bisa bawa Gokar, mungkin bisa cuma bawa penumpang kayak itu kan. Jadi sisi keamanan juga jadinya kalau kita rental mobil ya mesti kita jago diri lah dari begal segala macam itu kan. Jadi kayak itulah sih kira-kira. Kalau misalnya lebih pengen coding baik, nggak perlu ngurusi deploy CDCI ya mungkin Heroku lebih nyaman kayak itu kan. Nah benar, IaaS versus PaaS gitu. Kalau pengen coba-coba dewe, misalnya satu instance itu ada jalan Golang, jalan Python, jalan Node.js, jalan PHP, mungkin AWS, GCP, atau DigitalOcean mungkin bisa lebih mengakomodir. Oke. Oke. Ada lagi? Hitungannya lebih murah pakai AWS dan spesifikasinya lebih tinggi. Nah, kalau sudah masalah price ini sebenarnya lebih bisa dicoba dewek sih sebenarnya. Bisa di riset dewek kan. Kayak Kak Sofyan kemarin kan dia Rupiah kan. Tapi itu kayaknya sudah expertnya ini udah pakai Lambda, udah pakai apa-apa kayak itu kan jadi benar-benar harus dipahami dulu sih masing-masing produk, jadi kita bisa tahu untuk ke siapa yang bisa lebih murah kayak gitu kan. Oke, mantap boy. Halo. Ya, halo. Ya Pak, silakan Pak. Ini kan kami pertama saya ya belum biasanya implementasi di server fisik ya yang punya kita. Ke cloud ini belum yang sudah yang benar-benar diimplementasi bisnis. Nah, makanya saya tanyakan tadi. Nah, yang pertama saya tanyakan tuh kita ngelola ini kayak ngelola server kita gitu ya. Benar. Dan jadi kalau jadi kalau di server kita kalau butuh server baru kita beli kan. Ya, betul. Kalau di sini kita tinggal klik button B, Pak, ini. Oke. Nah, maksud saya gini, itu misalnya kan kalau biasanya kalau kami kan misalnya kalau server PC kita ya ternyata ini kurang RAM gitu kan, kita tambah RAM gitu kan. Ini kurang di storage-nya atau di hard disk-nya gitu kita tambah. Kalau teknologinya kurang misalnya RAID-nya misalnya kita tambah gitu. Nah itu akan kondisi-kondisi seperti itu apa ada semacam rekomendasi dari AWS-nya? Misalnya ini udah agak ini disuruh extend gitu atau upgrade gitu. Ada matrixnya sih, ada reportnya, kaget kita bisa ngeliat performance gitu kan kalau udah jalan. Terus kalau kita pengen upgrade dari mereka tuh biasanya paket sih. Misalnya satu CPU berapa 4 giga RAM gitu kan. 2 CPU 8 giga RAM kayak gitu kan. Kalau misalnya kita pengen satu CPU 8 giga RAM, mereka mungkin tidak mengakomodir itu. Jadi kita ngupgrade-nya tuh lebih kayak paket-paket versi mereka sih. Kita downgrade-nya juga paket versi mereka kayak gitu kan. Attach hard disk-nya juga mungkin yang mereka versi yang mereka punya kayak gitu. Cuman yang mereka buat tuh udah versi kayak ya mungkin sesuai kebutuhan sih jadinya. Jadi memang udah misalnya kayaknya 8 range pilihannya antara RAM 4 GB, 8 GB, 16 GB kayak gitu kan. Kalau cuma nambah 1 GB mungkin mereka tidak bisa kayak gitu. Ya. Mungkin kapan-kapan nih ada meeting lagi sama Om Sufyan ini yang ngitung misalnya kita investasi di berapa gitu misalnya di benar. Bisa Kak Sofyan itu jago dia di hitung-hitungan itu.
Ya Pak, kita agendakan. Nih ada yang nanya di chat, kenapa sih pricing DB itu lebih mahal daripada instance, padahal di instance itu bisa kita install DB juga kan? Oh, karena DB itu ngapa lebih mahal ya? Aku juga tidak tahu. Itu apa? Mungkin pas ada Pak Petra kemarin itu yang lebih tepatnya ditanya ke dia itu. Karena itu manage service dan database processing itu lebih ekspensif, lebih apa tuh? Lebih kompleks lah. Iya, mungkin salah satu Iya. faktor juga ya. Atau mungkin Ya, karena biasanya defaultnya juga RAM-nya lebih gede sih. Kalau Django instance yang kepake sama RDS. Karena database itu bukan kayak kita cuma nyimpan file biasa doang. Mereka ada logiknya sendiri juga. mungkin kayak gitulah. Mungkin juga license juga kalau misalnya kalau pakai Oracle kan segala macam. Yes. Oke. Udah bisa. Perbedaan data transfer. Oh ya, mungkin lah, maybe lah. Oke, mungkin teman-teman kayaknya cukup ya. Udah 1 jam. Udah melebihi nih. Iya, next workshop mungkin kita boleh tadi usulannya Pak Mutakin ya, bagaimana cara baca report dan lain sebagainya. Kita coba buat lagi. Kurang nih sejam bareng Kak Roy. Kok aku jadi ngeri ya? Serem juga ya. Oke. Thank you Roy buat waktunya. Terima kasih buat teman-teman udah join. Buat Sofyan juga udah jadi host untuk di Amazonnya ya, jadi host di sini. Thank you buat teman-teman. Kalau misalnya pengen nanya-nanya ngobrol, mungkin kita ngobrol lagi di di grup aja di Palembang Digital. Oke, saya pikir cukup. Thank you buat teman-teman semua. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Bye bye. Dan foto kawan. Oh, dan foto. Dan foto apa kawan? Aku udah aku rekam tadi pakai HP ini semuanya. Sip. Oke. Oke. Lanjut ya. Terima kasih semuanya. Thank you semua.